Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Merintis Jalan bagi Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di Pulau Kalimantan, saya sungguh merasa dibuat terpesona, dibuat terheran-heran karena besarnya animo orang Kalimantan untuk minta dibaptis menjadi Katolik. Sering setiap kali saya pergi ke stasi-stasi di pedalaman, sebelum memimpin perayaan Ekaristi, ada tugas tambahan bagi saya yang seringkali harus saya lakukan, yaitu membaptis orang-orang yang ingin bergabung dengan gereja Katolik. Saya merasa heran, mengapa di Kalimantan begitu besar animo orang untuk dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Maka saya pun bertanya, mewawancarai beberapa orang tentang fenomena ini. Saya bertanya kepada mereka, mengapa orang di Kalimantan ini begitu mudah untuk minta dibaptis untuk bergabung dengan gereja Katolik. Lalu mereka pun berkata bahwa para misionaris, para romo, dan umat di Kalimantan yang sudah menjadi anggota gereja Katolik, mereka menunjukkan sikap yang sangat simpatik kepada orang-orang di Kalimantan, khususnya suku Dayak, karena umat Katolik dikenal sebagai orang-orang yang mau membaur dengan mereka yang bukan Katolik, dan juga agama Katolik tampaknya adalah agama yang sangat simpatik dan sangat toleran dengan berbagai macam perbedaan. Dan gereja Katolik juga mampu untuk merasuk, membaur dalam kebudayaan Kalimantan dan tampak sangat menghargai. Juga umat Katolik tidak canggung untuk bergaul dengan orang-orang yang miskin, bahkan yang paling miskin di Pulau Kalimantan. Inilah yang membuat agama Katolik begitu mudah diterima di Pulau Kalimantan. Bahkan saya dengar sekarang Provinsi Kalimantan Barat itu menduduki ranking kedua sebagai provinsi yang penduduknya mayoritas beragama Katolik setelah Nusa Tenggara Timur. Ini berkat sikap gereja Katolik yang begitu mudah membaur, menghargai kebudayaan lokal, kebudayaan setempat, dan juga mudah bergaul dengan segala lapisan masyarakat, bahkan yang paling miskin sekalipun. Demikian juga ketika saya bertugas di Tiongkok, ternyata hal yang sama juga terjadi. Saya terheran-heran mengapa animo orang Tiongkok ingin bergabung dengan gereja Katolik itu begitu tinggi. Dan ternyata pendapat atau pandangan yang sama juga saya terima. Ketika saya bertanya kepada umat di Tiongkok, mengapa di Tiongkok ini orang begitu mudah untuk ingin bergabung dengan gereja Katolik. Lalu mereka mengatakan hal yang sama, seperti halnya umat di Kalimantan. Jadi mereka berkata bahwa gereja Katolik itu sangat menghargai budaya lokal, budaya orang Tiongkok, dan sangat mudah merasuk dan membaur di tengah-tengah orang Tiongkok, dan juga bahkan mau menyentuh kehidupan orang Tiongkok yang paling miskin. Dan inilah yang membuat orang Tiongkok begitu mudah untuk bergabung dengan gereja Katolik. Dan sekarang jumlah umat Katolik di Tiongkok itu sangat besar.
sekitar 100 juta. Dan ini angka yang ya luar biasa besarnya. Ya. Dan inilah hasil dari sikap Gereja Katolik yang memang sungguh sangat simpatik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Banyak orang mau dibaptis karena Yohanes Pembaptis mau menjadi sama dengan mereka. Banyak orang terpikat dan terpesona kepada Yohanes Pembaptis dan menyerahkan diri untuk bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena mereka dibuat terkagum-kagum, dibuat terpesona dengan gaya hidup atau sikap dari Yohanes Pembaptis sendiri. Dikatakan di dalam Injil bahwa Yohanes Pembaptis sehari-hari dia memakai jubah dari bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, dan ia makan belalang dan madu hutan. Memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makan belalang dan madu hutan adalah simbol dari sikap Yohanes Pembaptis yang mau turun ke bawah, sungguh-sungguh turun ke bawah, mau bergaul dengan orang Israel yang paling miskin, dan ia mau menjadi bagian dari orang-orang Israel yang juga memiliki budaya yang bermacam-macam. Bagi Yohanes Pembaptis, budaya yang bermacam-macam dan juga status sosial ekonomi, bahkan yang paling rendah sekalipun, bukanlah menjadi halangan bagi dia untuk bergaul. Dan inilah yang menjadi daya tarik mengapa begitu banyak orang terpesona dan akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita bersama-sama merayakan Natal. Maka marilah berangkat dari sukacita Natal, kita juga meneladani sikap dari Yohanes Pembaptis yang mau melebur, yang mau toleran dengan sesama, dengan orang lain, dengan berbagai latar belakang budaya, agama, dan juga sosial ekonomi. Inilah rahasia mengapa Gereja Katolik dapat berkembang begitu pesat, karena sikap Gereja Katolik yang sungguh sangat toleran dan mau bergaul dengan semua orang. Mari kita teladani juga Santo Yohanes Pembaptis dengan gaya hidupnya dalam hidup sehari-hari. Kalau misalnya di lingkungan kita, ya seringkali di lingkungan-lingkungan itu umat memiliki latar belakang yang berbeda-beda, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, juga status sosial ekonomi yang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan sangat miskin. Maka marilah kita meneladani Santo Yohanes Pembaptis, kita bergaul dengan mereka tanpa dibatasi oleh sekat-sekat, kita melebur dengan mereka tanpa batas, sehingga akhirnya kita pun, hidup kita, pewartaan kita diterima oleh banyak orang. Dan saya rasa ini adalah hadiah Natal yang sungguh indah bagi Tuhan Yesus yang akan kita rayakan bersama dalam hari raya Natal nanti. Dan semoga dengan sikap kita yang mau melebur, mau toleran, mau menyatu dengan semua orang, dengan berbagai latar belakang, maka kabar gembira Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus dapat semakin tersebar di muka bumi ini, dan semakin banyak orang boleh mengenal Kristus dan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan memberkati.